Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat RSCM. Nama saya Dr. Sylvia Detri Elvira dari Departemen Psikiatri RSCM. Seseorang yang mengalami perasaan merasanya tidak berguna, rasanya hidupnya tidak berarti, merasa dirinya nggak penting, ya, dia merasa kayaknya nggak perlu ada dia di dunia ini. Itu terjadi karena dia merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Rasanya di dunia ini dia nggak punya teman, nggak ada yang sayang, nggak ada yang memvalidasi kalau istilah zaman sekarang. Kalau ditanya apakah ini mendadak, tentu tidak. Biasanya hal ini terjadi setelah bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun sejak kecil biasanya karena ada suatu pengalaman yang tidak enak atau hubungan dengan orang-orang terdekatnya tidak nyaman, sehingga dia merasa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, berteman juga susah, di rumah juga kayaknya nggak ada yang mengerti, sehingga kok kayaknya ngapa-ngapain tidak enak, ya, sehingga ya udahlah mendingan saya nggak usah aja ada di dunia ini, seperti itu. Kalau dikatakan sering terjadi, yang saya temui di RSCM, ya, baik di poliklinik maupun di ruang rawat, akhir-akhir ini 5 tahun terakhir ini kok lebih sering rasanya, ya. Dulu 10-20 tahun yang lalu belum, tapi 5 tahun terakhir kok sering sekali. Terjadi pada usia biasanya kebanyakan awal remaja sampai dewasa muda yang paling banyak. Belum tentu, karena ada dua macam. Yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit hati, atau perasaan kosong. Jadi dia merasa hampa, ya, merasa sedih enggak, merasa senang enggak. Jadi saya rasanya nggak enak sekali. Jadi untuk menghilangkan rasa hampa dan kosong itu, dia ingin merasakan sesuatu sehingga melakukan hal-hal yang membuat dirinya justru nyeri, misalnya menyilet, ya, atau membenturkan kepala seperti itu. Itu yang pertama. Jadi melakukan tindakan seolah-olah seperti mau mengakhiri hidup, padahal enggak, hanya untuk menghilangkan rasa tidak enak atau rasa kosong, tapi yang berat, ya, rasa nggak enaknya. Yang kedua adalah ingin mengakhiri hidup. Nah, kalau ingin mengakhiri hidup biasanya ini pada orang yang depresi berat, ya. Depresi berat bisa dengan gejala psikotik atau tidak, atau pada gangguan-gangguan yang berat yang lain, yang bisa pada bipolar, pada episode depresifnya, atau pada skizofrenia. Kalau yang pada mengakhiri hidup, memang bedanya adalah justru dia tidak ingin orang mengetahui bahwa ada kecenderungan untuk seperti ini. Faktor risikonya adalah orang yang, atau biasanya kan remaja, ya, remaja dan dewasa muda yang sejak dulu mengalami kesulitan di dalam pergaulan, susah berteman, lalu susah meregulasi emosinya. Dia susah sekali yang namanya self-soothing. Kalau pada kebanyakan orang, kalau ada rasa stres atau ada rasa tertekan, ya, baik dalam pelajaran, pekerjaan, atau pergaulan, biasanya seseorang sudah punya pola tertentu, kan. Ada yang rekreasi, ada yang olahraga. Nah, kalau orang ini tidak bisa, jadi untuk menghilangkan rasa itu dia melakukannya. Jadi faktor risikonya pertama adalah orang yang susah bergaul, susah meregulasi emosinya,
dan rasanya tidak ada orang yang menurut dia mendengarkan atau menjadi sistem yang mendukung atau support system. Oh iya ya, itu memprihatinkan sekali ya. Kalau cutting, yang pertama adalah dia perlu ditemani, ya, ditemani, bahwa kita memberi perasaan bahwa dia tidak sendiri, dia ada yang mendukung. Yang kedua, setelah ditemani kita dengarkan alasan apa, atau ada peristiwa apa, atau perasaan dia gimana sampai dia memutuskan untuk melakukan cutting tersebut. Kalau sudah tenang, sudah merasa lebih nyaman ditemani, baru kita ajak dia atau kita bujuk dia untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Pertama, kalau dia sedang dalam kondisi akut, tentunya di psikiatri yang namanya krisis intervensi, dia kan dalam keadaan perasaan sangat sedih, tidak nyaman, ya, perasaannya kacau. Tentunya kita tenangkan. Kalau dengan ditemani kemudian didengarkan, ya, tentunya mudah-mudahan dia akan lebih tenang. Kalau benar-benar gelisah, nggak bisa ditenangkan dengan verbal, dengan ditemani saja, tentunya dia memerlukan medikasi atau obat. Obatnya bisa diminum saja kalau dia bisa dibujuk dengan minum, tapi kalau benar-benar sudah gelisah banget, terpaksa deh dengan disuntik, seperti itu. Yang pertama mungkin untuk yang mengalami dulu ya, nanti yang kedua untuk keluarga. Yang mengalami tentunya kalau Anda sudah mulai ada rasa nggak enak, rasa udah sedih sekali, atau perasaannya udah sangat hampa, tidak tahu harus berbuat apa, nah itu segera menghubungi fasilitas kesehatan. Kalau di RSCM ya pergi ke IGD RSCM ya, langsung nanti di sana pasti akan dibantu dan ditolong. Nah, kalau bisa, kalau ada, sebelum Anda pergi memutuskan sendiri, kalau ada teman yang bisa diajak bicara, saya lagi nggak enak sekali nih, sahabat atau keluarga terdekat ya, ibu, bapak, atau kakak, adik, atau pacar mungkin ya, kalau bisa diajak berbicara dan mendengarkan apa yang Anda resahkan, itu lebih baik. Ya, jadi kalau bisa ada teman, kalau masih dengan teman tidak bisa, baru minta diajak atau minta diantar ke fasilitas kesehatan. Untuk keluarga tentunya yang pertama adalah jangan panik, tenang dulu ya. Ya, tenang bahwa memang ini suatu perilaku yang berbahaya, yang menakutkan ya. Kan kalau pada umumnya kita takut ya melihat orang nyilat-nyilat, melihat orang membenturkan kepala. Tapi sebagai keluarga yang nomor satu adalah tenang. Yang kedua, kita dekati, kita dengarkan sebetulnya ada alasan apa sampai dia melakukan itu. Kalau sudah tenang, pelan-pelan dibujuk, apakah mau nanti untuk supaya tuntas, supaya tidak terjadi lagi, alangkah lebih baiknya kalau diajak untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Baik, sekarang di puskesmas juga sudah bisa, lalu fasilitas kesehatan tingkat 2, dan kalau misalnya dari situ pun masih belum teratasi, biasanya dibawa ke RSCM ujung-ujungnya ya. Seperti itu. Sobat Sehat RSCM, jangan lupa saksikan Ngobrol Bareng RSCM di YouTube channel RSCM.